pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, yang ada di Indonesia, selamat malam. Pak Robert Muluk di Kanada ya. Ya, Pak Robert Muluk ya. Shalom semuanya, baik yang di Indonesia, di Amerika Serikat, semuanya semangat pagi. Semangat pagi ya. Senang sekali hari ini Minggu tanggal 27 Februari boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Juan Mogi berkata, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, nah hari ini saya akan sharing tentang ujian. Jadi ada waktu sekolah, ada anak-anak yang suka dengan ujian, ada anak-anak yang tidak suka dengan ujian. Nah, siapa yang suka dengan ujian adalah mereka yang sudah ada persiapan ya. Mereka yang sudah persiapan, mereka belajar sungguh-sungguh, mereka suka dengan yang namanya ujian. Sementara yang tidak punya persiapan, yang tidak suka belajar, ketika ada ujian, mereka bilang gini, ujian lagi, bosen ya kan? Padahal dia nggak siap, ya kan? Ujian lagi. Juan Mogi bilang gini, gitu-gitu aja, bosen padahal dia nggak siap untuk ujian. Nah, orang yang suka ujian, yang pertama dia kepengen tahu, selama ini aku sekolah, kemampuanku sampai di mana ya? Jadi dia kepengen tahu nanti dari ujian, dia mau tahu belajarnya mana yang kurang, mana yang harus ditambahi. Nah, Daud di dalam Mazmur 26, dia pernah mengatakan, ujilah aku Tuhan. Ya, kalau masih ingat, itu sudah dinyanyikan oleh Insinyur Niko, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Saya ketemu loh beberapa anak Tuhan ya sejak di Indonesia. Kalau lagunya ini dinyanyikan ya, mari saudara kita akan naikkan pujian ujilah aku Tuhan. Maka dia mulutnya langsung diem, ya kan? Jadi dia diem gini ya. Sementara yang lain nyanyi ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Nah, dia baru nyanyi selidiki hatiku dan batinku, dia mau. Tapi dua kalimat yang depan dia nggak mau ya. Padahal Daud bilang ujilah aku Tuhan itu, cobalah aku Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan kalau ada yang salah, ayo tolong dikoreksi. Kritiklah aku ini karena hidupku, aku kepingin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya harap Bapak Ibu semua suka dengan yang namanya ujian. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lihat ayat yang pertama ya, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita masih ingat ayat emas kita di tahun 2022 ini bahwa orang-orang yang diurapi Tuhan akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena hebatnya, tapi karena kita diurapi oleh Tuhan, maka dengan tangan kanan Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu dari Lukas pasal yang keempat ini bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu ada waktunya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa dibawa ke padang gurun? Di situ dikatakan begini. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia, yaitu Yesus, tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar ya.
Nah, setelah membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, apakah ada di antara kita masih kepingin diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus? Ingat, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Tapi ada waktunya kita dibawa ke padang gurun di tempat yang kita tidak suka untuk apa? Untuk dicobai, ya. Nah, dicobai ini di dalam ini kan Alkitab Perjanjian Baru, ya kan? Bahasa Yunaninya adalah peiraso, ya. Arti terjemahan bebasnya dicobai, digoda, atau diuji, ya. Ini peiraso, dicobai, digoda, diuji. Jadi yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, bahwa kita ini akan diuji, digoda, dicobai. Untuk apa kita dicobai, digoda, dan diuji? Untuk dilihat bagaimana perasaan kita, karakter kita, dan kualitas kita. Sekali lagi, tujuan ujian itu untuk mengetahui bagaimana kualitas kita, perasaan kita, dan karakter kita ketika menghadapi sesuatu. Kita dicobai, kita digoda, kita diuji untuk dilihat apakah kita tetap setia, jujur, taat, berintegritas, saleh, dan hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, iblis mencobai dan menggoda kita serta menguji kita, yaitu untuk mengalihkan perhatian kita dari perkara rohani kepada perkara jasmani dan duniawi. Ya, perhatikan sekali lagi. Iblis itu mencobai, menggoda, dan menguji setiap kita agar kita ini mengalihkan perhatian kita dari perkara rohani kepada perkara jasmani dan duniawi. Nah, mengapa iblis punya sasaran seperti ini? Sebab kalau kita fokusnya masih kepada perkara-perkara rohani, maka kita pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan iblis nggak suka. Maka itu dia mau mengalihkan fokus daripada anak-anak Tuhan itu kepada perkara-perkara jasmani dan perkara-perkara duniawi. Jadi yang dinomorsatukan itu urusan jasmani, yang dinomorsatukan adalah urusan duniawi. Mereka mengabaikan apa yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Agar supaya setiap anak-anak Tuhan memprioritaskan, menomorsatukan Yesus itu, menomorsatukan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kemudian di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini Bapak Ibu sekalian dialami oleh Tuhan Yesus. Iblis itu memberikan pencobaan agar supaya Yesus itu merubah batu menjadi roti. Ujian yang pertama, apa yang diuji? Yang diuji adalah keinginan daging kita. Bersama saya ucapkan keinginan daging. 2, 3, keinginan daging, ya. Batu menjadi roti itu adalah ujian keinginan daging. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tadi dikatakan dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya. 40 hari 40 malam Yesus dalam keadaan puasa. Setelah itu yang namanya puasa 40 hari 40 malam itu lapar, ya kan?
Orang Jakarta bilang bukan lapar, Pastor, tapi lapar banget, 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 banget. Saya pernah coba puasa 3 hari 3 malam ya, beberapa kali ya ketika saya mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, saya doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Waduh, hari kedua Bapak Ibu sekalian, cobaannya berat banget ya, penglihatan, tiba-tiba dapat penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan Indomie, penglihatan kacang, penglihatan coklat, ya kan? Penglihatan yang aneh-aneh seperti itu. Kenapa? Saking laparnya, ya. Bayangkan Yesus 40 hari, dia nggak makan, Bapak Ibu sekalian. Artinya dia amat sangat lapar. Dan iblis tahu, Yesus itu lapar. Makanya kemudian dibilang kepada Yesus, ayo coba kamu sekarang kan lapar nih, rubah ini batu menjadi roti. Pertanyaannya, Tuhan bisa nggak sih merubah batu jadi roti? Jawabnya, bisa banget. Ya kan? Wong jadikan langit, bumi, dan segala isinya bisa, apalagi cuman merubah batu menjadi roti. Ya kan? Saat itu Tuhan Yesus itu dalam keadaan lapar. Jadi gampang sekali dia merubah batu jadi roti dan kemudian makan. Ya kan? Jadi batu dirubah jadi roti, makan. Dia punya kemampuan. Dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya alasan untuk merubah batu menjadi roti. Tapi apakah Tuhan Yesus itu mau melakukan itu? Oh, jawabnya tidak. Makanya ditulis di situ, di ayat yang keempat ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini ya masing-masing diuji kedagingan kita, ya. Dan saya percaya tidak ada di antara kita kemudian ada ujian suruh merubah batu menjadi roti. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu nggak akan bisa. Ya kan? Makanya nggak akan diuji untuk merubah batu jadi roti. Ya kan? Yang kedua, apalagi yang tinggal di Amerika. Kita ini bersyukur loh tinggal di Amerika. Pemerintah memperhatikan kita sehingga tidak ada satupun yang sampai kelaparan. Kalau ada orang tinggal di Amerika kemudian sampai kelaparan, yang kebangetan itu adalah dirinya sendiri. Sebab makanan melimpah, kita nggak akan pernah dicobai merubah batu menjadi roti. Kita lihat Yusuf pemuda yang tampan, sehat, gagah, ya kan? Kuat, dia masih muda. Dia dicobai apa? Dicobai diajak tidur oleh istri Potifar, ya. Yusuf punya kemampuan, ya kan? Karena dia sehat, dia tidak impoten. Yang kedua, dia ada waktu karena sudah diatur, nggak ada orang, ya kan? Jadi semuanya. Dan ingat, karena masih muda, libidonya, nafsunya sedang besar-besarnya, sedang tinggi-tingginya, ya kan? Maka itu kemudian Yusuf dicoba seperti itu. Tapi apakah Yusuf mau melakukan? Ya, kita lihat Yusuf berkemenangan dalam ujian urusan kedagingan. Jadi setiap kita, Bapak Ibu sekalian, iblis tahu area-area kedagingan mana yang akan dicobai. Kalau kita ini nggak suka ibadah, ya kan? Kalau kita nggak suka ibadah, maka nanti akan ada godaannya, ya kan? Ada godaannya macam-macam, ya kan? Misalnya kita ini lebih suka nonton drama Korea daripada ibadah. Maka tiba-tiba drama Korea yang biasanya main jam 2 siang, misalnya, ya kan? Tiba-tiba hari Minggu 27 Februari mainnya jam 10 pagi. Ya kan? Lu kok pas bareng ya dengan kebaktian, ya kan? Nah, kita yang kecanduan drama Korea ya tinggal memilih mau kebaktian atau drama Korea. Tapi jangan coba-coba menggoda drama Korea kepada Pastor Yongki, ya kan? Ya nggak ditoleh lah, ya kan?
Ah, drama Korea. Ngapain lihat drama Korea, ya kan? Saya dicobai hal-hal yang lain. Orang yang nggak suka kebaktian, ya kan? Lebih suka makan, misalnya. Kok ya pas, ya kan? Ada pengumuman begini. Ini all you can eat, ya. Makannya lobster, kepiting, udang, ya kan? Kemudian king crab, adanya cuman jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. All you can eat cuman $10. Wah, ya kan? Orang yang suka makan king crab, yang suka makan all you can eat, milih dia, bingung ya kan, kebaktian apa makan king crab, ya kan, kebaktian atau makan king crab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu dicobai di mana ada kesempatan, ada waktu dan mampu. $10 aja aku punya, ya kan? Kalau buat makan all you can eat itu. Tapi persoalannya kita ini lebih memilih makan all you can eat atau kemudian memilih ibadah, ya. Ibu-ibu yang kesepian, yang dicuekin oleh suaminya. Suaminya nggak pernah perhatian, sibuk, sibuk, sibuk. Yang penting suaminya kasih uang, ya kan? Si istri kesepian. Dan kemudian ya chatting-chatting ini, chatting-chatting kok ada yang goda, ya kan? Wah, ini waktunya pas banget, ya kan? Sedang kesepian, ada pria yang menggoda, ya kan? Kemudian chattingnya manis, kemudian dia telepon, ngomongnya lembut, ada waktu, ada kesempatan, ada kemampuan. Aduh, saya sedih sekali. Saya mendengarkan kesaksian seorang bapak ini ya, nangis-nangis, dia telepon kepada kami. Dia bilang gini, aduh pastor, saya nggak nyangka istri saya ya kan jatuh cinta dengan pria lain, ya kan? Dari mana? Ya kan? Dari main chatting-chatting. Karena istrinya kesepian. Waktu kesepian, iblis tahu, wah ini digoda nih, dikirim pria yang kurang ajar untuk godain dia. Nah, si istri ini punya waktu, punya kesempatan, tidak ada orang, dia gagal di situ, maka rusaklah keluarga dan rumah tangganya, ya. Jadi hati-hati dengan godaan, ujian atau cobaan yang diberikan oleh iblis, yaitu di area keinginan daging, ya. Mainnya iblis, kita tahu kita bisa melakukan, kita sedang membutuhkannya, dan iblis kepengen memenuhi kebutuhan itu untuk kita. Ingat tadi saya sudah sampaikan tujuan daripada godaan itu yaitu agar kita berpaling, kita menjauh dari perkara rohani kepada perkara duniawi, ya kan? Kalau kita cinta uang, suka akan uang, ya kan? Kita suka akan uang, digodain, ya kan? Ayo, kamu mau ibadah atau mau uang? Ini ada kerjaan nih, pas hari Minggu, ya kan? Pas ini jam ibadah, ya. Sedangkan kita ada waktu, ada kemampuan, ada kesempatan. Kapan lagi? Kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya uang. Saya pernah ceritakan ada orang itu kemudian nemukan uang 500 juta di kereta. Kita pas nggak punya uang, kita butuh uang, kita mau bayar rekening-rekening. Hari itu uang kita nggak ada, kepalanya pusing 7 keliling, ya kan? Tiba-tiba nih, ya kan? Tiba-tiba waktu kita berkunjung ke satu toko dan kemudian kita lihat ada dompet, nggak ada orangnya, sedang terbuka. Ada uangnya, ya kan, ratusan dolar segepok. Diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Itu ujian, Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita lihat hal yang kedua di kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya
semua kerajaan dunia, ya. Jadi ini iblis menunjukkan kepada Yesus, ya, semua kerajaan dunia. Ayat yang ke-6, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat yang ke-7 dikatakan begini, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Perhatikan ayat yang ke-7 di sini kuncinya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ujian yang kedua itu yang diuji adalah keinginan mata, ya. Keinginan mata itu area yang diuji, ya. Dan di sini saya tulis kompromi, ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, iblis tidak berkeberatan tentang Yesus sebagai anak Allah. Iblis tidak keberatan Yesus itu menyembah Tuhan. Tapi iblis bilang begini, jangan nyembah Tuhan aja dong, nyembah aku juga. Kalau kamu nyembah aku, nggak apa-apa, kamu tetap nyembah Tuhan. Nanti segala kemuliaan itu aku berikan kepadamu. Jadi iblis itu menguji kita agar kita ini menjadi orang yang mau kompromi, ya, yang mau kompromi. Jadi orang Kristen ya boleh, tapi jangan fanatik. Nanti kalau fanatik bisa rematik, ya. Kamu tahu nggak? Kamu ini tinggal di daerah timur, ya kan? Orang timur kamu ini bukan orang barat, kamu bukan orang bule. Kamu tahu nggak? Nenek moyang kita dari dulu ya sembahyang, ya kan, sembahyang sama arwah-arwah, ya kan? Kalau waktunya selamatan, ya selamatan, ya. Saiki zaman edan, kue ora edan, kue ora keduman, ya kan? Kamu tetap ke gereja gak apa-apa. Tapi ya begitu, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya kan? Nyembah setan, nyembah Tuhan oke, tapi juga harus nyembah setan, nuruti setan, nuruti ide-ide dunia, nuruti filsafat-filsafat. Jangan murni semuanya firman Tuhan, ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, Bapak Ibu sekalian, dia kan punya kedudukan yang penting sekali pada zaman kerajaan di Babel, ya kan? Dan kemudian waktu itu karirnya terancam, ya. Kamu ya oke, kamu percaya Tuhan, aku nggak masalah. Tapi untuk kali ini, dalam sebulan ini, ya kamu jangan nyembah Tuhan, ya. Kamu jangan nyembah Tuhan, sebab nanti kalau kamu nyembah Tuhan, kamu tak masukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya, ya kan? Daniel juga diancam. Kalau kamu masih fanatik sama Tuhan, tak masukin ke gua singa. Wah, itu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel kalau ada di posisi pada waktu itu, saya percaya itu dihadapkan kepada pilihan yang amat sangat sulit, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kompromi. Tapi kita bersyukur akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dia tidak mau kompromi. Seperti Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu
Dia bisa aja waktu itu mau kompromi, ya dia nyembah setan dan saat itu nggak usah pakai mati di atas kayu salib, nggak usah pakai penderitaan, dia akan mendapat semua kemuliaan itu, ya. Tapi apakah Yesus mau melakukan itu? Yesus tidak mau melakukan itu. Yesus tidak mau kompromi. Dia bilang bahwa yang patut disembah itu hanya Tuhan semesta alam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden digodai, dicobai, ya kan, diuji, ya. Dia kan udah enak-enak di Taman Eden. Kemudian iblis bilang begini, ya kan? Kamu kan udah enak-enak. Iblis nggak pernah bilang ngajak kita murtad, itu nggak pernah, Bapak Ibu sekalian. Jangan berharap iblis itu ngajak kita murtad. Iblis itu selalu ngajak kita untuk kompromi, ya kan? Kemudian, aduh sayang sekali, Adam dan Hawa ini dia mau kompromi. Dia dengerin iblis, ya kan? Dan dia turutin iblis. Maka jatuhlah Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan itulah yang membawa setiap kita kepada dosa mula-mula. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita sudah melihat dua pencobaan ini, ya kan, Yesus itu yang 100% Allah dan 100% manusia, dia bisa menang, Bapak Ibu sekalian. Artinya, setiap kita yang dipenuhi dengan roh Allah, roh yang sama loh, yang memenuhi Yesus juga memenuhi kita. Roh yang sama itu pula yang akan memberikan kemenangan kepada kita untuk menang atas dosa atau pencobaan daging maupun dosa atau pencobaan atau ujian keinginan mata. Yang terakhir, dari kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian ia, yaitu iblis, membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ya, saya mau cerita dulu ayat yang ke-9. Itu hubungan bait Allah dari pondasi sampai ke atas itu tingginya kurang lebih 50 meter. Ya kan, dari dasar sampai ke hubungan itu kurang lebih 50 meter. Kemudian bait Allah itu ada di gunung, di bukit, tinggi dari bukit ke bawah itu kurang lebih 500 meter. Jadi kalau Yesus ada di hubungan itu, kemudian dia loncat ke bawah, maka Yesus itu dikatakan ayat yang ke-10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Jadi tadi itu saya sudah katakan bahwa ketinggiannya itu kurang lebih di 550 meter. Lokasinya bait Allah. Di bait Allah itu banyak orang, ya kan? Pertanyaannya, kalau Yesus itu loncat dari 550 meter, mati apa enggak? Ya kan? Nggak mungkin mati lah. Wong Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ya kan? Dia loncat dari 550 meter, dia salto berapa kali tuh, jumpalitan, terus turun ke bawah. Sreng, aku selamat. Wow, semua tepuk tangan. Yesus hebat. Yesus memang ciami, ya kan? Tapi apakah Yesus mau melakukan itu? Oh, sekali lagi dikatakan ya, ada tertulis, ada firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan, ya. Nah, yang terakhir ini adalah ujian tentang keangkuhan hidup. Yang diuji ini adalah
akunya ini, kesombongan kita, ya. Kita diuji oleh iblis untuk melakukan sesuatu yang nekat dan mencobai Tuhan. Maka itu Yesus pakai senjata, ada tertulis jangan mencobai Tuhan. Nah, seringkali kita ini tidak sadar, Bapak Ibu sekalian, kita ini suka mencobai Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk dipuji-puji oleh orang lain meskipun melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk popularitas kita, untuk keterkenalan kita. Wih, hebat kamu ya kan? Kamu melakukan itu, tapi kamu diberkati, ya kan? Dalam praktek sehari-harinya begini, Bapak Ibu sekalian, dosa mencobai Tuhan. Kalau ada orang Kristen, kemudian tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, ingin diberkati langgeng selaminya, itu namanya mencobai Tuhan, ya kan? Memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mencobai Tuhan itu apa? Alkitab sudah berkata, jangan kamu berpasangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Jangan berpasangan dengan pasangan yang tidak sepadan. Kamu kemudian kerjasama, kongsian, taruh uang, bersama-sama bikin usaha dengan orang yang tidak seiman. Kemudian terjadi masalah, persoalan keuangan, uangmu dibawa lari, itu namanya dosa mencobai Tuhan. Ya kan, kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kepingin diberkati. Kalau uangnya udah dibawa lari sama partnernya, kemudian nangis-nangis, yang disalahkan oleh Tuhan. Berpacaran dengan orang yang tidak seiman, dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, kepingin kemudian menikah dan kepingin pernikahannya berbahagia, itu namanya dosa mencobai Tuhan, itu termasuk nekat, Bapak Ibu sekalian. Nekat dan beriman itu beda-beda tipis, ya kan? Kalau beriman, bertindak melakukan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Kalau nekat, ya kan, melakukan segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak mengembalikan perpuluhan itu termasuk nekat. Alkitab bilang, itu kamu sedang merampok Tuhan. Nekat banget. Tuhan dirampok. Ya, ini saya nggak nyindir sapa-sapa, ya kan? Nggak nyindir sapa-sapa, tapi saya sedang menyampaikan sebuah kebenaran, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita itu menang di dalam area yang sedang diuji. Ya, cuma 3 hal ini yang diuji. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau Yesus Tuhan menang atas 3 pencobaan ini, maka itu kita juga harus menang. Karena Yesus itu dicobai dan dia tidak berbuat dosa, Tuhan yang sama menginginkan agar ketika kita dicobai, kita juga tidak berbuat dosa. Lukas 4 ayat 13 berkata begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa ayat ini? Ayat ini mau kasih tahu kepada kita bahwa iblis tidak akan berhenti mencobai Tuhan, mencobai umat Tuhan. Ya, iblis tidak akan pernah berhenti mencobai umat Tuhan. Iblis itu mundur, dia cari waktu yang baik untuk bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan.
Nah, sekarang bagaimana cara agar lulus menang atas setiap pencobaan, godaan atau ujian daripada iblis? Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi, menang atas pencobaan atau godaan dan ujian dari iblis yaitu dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi menang atas pencobaan, godaan, ujian dari iblis. Yang kedua, dengan cara tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Kalau masih ingat, minggu lalu yang saya sampaikan yaitu tentang perawatan. Ini pentingnya kita merawat kerohanian kita. Ya, saya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Juan Mogi hari Kamis itu, mengkonfirmasi kembali bahwa ketika kita beribadah, ya, ketika kita berdoa bersama-sama, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Ada yang bilang begini, Pak, kalau kita berdoa sendiri, ya kan, kita udah enggak kumpul-kumpul dengan yang lainnya kan sama saja, Pak. Tuh, enggak sama. Ya kan, ayatnya bilang jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti arang itu, Bapak Ibu sekalian, arang yang panas, ya kan, kalau dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu akan cepat mati. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu merawat kerohanian kita, ya. Minggu lalu saya sampaikan merawat kerohanian dengan cara apa? Yaitu dengan kita terus tingkatkan semakin rajin untuk beribadah dan berdoa. Yang kedua, dikatakan bahwa kita harus mentaati segala kehendak Tuhan. Dan hari ini ditekankan kembali, kalau kita melakukan dua hal itu, kita akan menang atas pencobaan. Jadi apa yang perlu saya sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang diurapi Tuhan itu akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu memang ditulis di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Dan setiap orang yang diurapi oleh Tuhan akan diuji oleh iblis. Ini sudah ditulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-4. Ujiannya apa? Ujiannya berupa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, untuk lulus dari ujian iblis, kita harus berjaga-jaga, berdoa, dan Alkitab bilang, kita melawan iblis dengan cara mentaati firman Tuhan. Selamat hidup berkemenangan buat semua jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang maha baik. Sebelum ujian itu datang, Engkau memberitahukan kepada kami apa-apa yang akan diuji. Dan Engkau sudah mempersiapkan kami semua untuk kami menang atas ujian ini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan kami bukan kemenangan yang sementara, tapi kemenangan kami adalah kemenangan yang gilang gemilang untuk selama-lamanya. Sekali lagi materaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami adalah pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.